Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video sebelumnya, kita sudah mengetahui beragam kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Sekarang kita bahas yuk, kerajaan bercorak Islam di Indonesia ada apa aja ya? Yuk kita bahas. Saat kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah, kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah kerajaan Hindu dan Buddha, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ahli sejarah cenderung percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia bermula pada abad ke-7 Masehi. Kemudian pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satu bukti yang menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia ialah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297. Selanjutnya kita bahas yuk kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau Samudra Darussalam muncul pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak daerah Lok Sumawe, Nangor Aceh, Darussalam, dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Zain Al-Abidin. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan dagang yang makmur loh. Banyak pedagang dari Jawa, Cina, dan India datang ke sana. Hebat ya! Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai diantaranya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh dan cakradonya sebagai hadiah dari Kaisar Cina Laksamana Cheng Ho. Kerajaan yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh muncul pada 1514 Masehi. Kerajaan Aceh terletak sangat strategis loh di sekitar Selat Malaka, Nangor Aceh, Darussalam, dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Salahuddin, Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda I, dan Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Shah. Nah, kerajaan Aceh menjadi kerajaan yang kaya akan sumber daya alam loh, seperti beras, emas, perak, dan timah, serta rempah-rempah. Peninggalan kerajaan Aceh ialah Masjid Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda I, dan Kerkhof Bokat atau kuburan serdadu Belanda. Kerajaan yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa loh, muncul pada tahun 1400 Masehi yang terletak di Demak, Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya terletak di daerah Bintoro, dipimpin oleh Raden Patah, Adipati Unu, Sultan Trenggono, dan Pangeran Hadiwijaya. Sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Demak memiliki pelabuhan-pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik. Peninggalan Kerajaan Demak ialah Masjid Agung Demak, Saka Tatal atau tiang utama masjid, piring campa, dan beduk dan kentongan. Kerajaan yang keempat ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten muncul pada tahun 1400 Masehi yang terletak di Serang, Banten, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Kerajaan Banten menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda loh, serta merupakan penghasil lada dan beras. Peninggalan Kerajaan Banten ialah Meriam Kuno Ki Amuk, Masjid Banten, dan Benteng Spielwijk. Kamu udah pernah belum mengunjungi tempat ini? Kerajaan selanjutnya ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam di timur yang muncul pada tahun 1500 Masehi. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riyad Shah, dan Sultan Ba'abullah.
Nah, tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan The Spicy Island. Kerajaan Ternate cepat berkembang berkat hasil rempah-rempah seperti cengkeh, biji pala, kayu manis, dan kenari. Peninggalan Kerajaan Ternate diantaranya ada Masjid Ternate, benteng Kerajaan Ternate yang bernama Taluko, dan Istana Sultan Ternate. Kamu udah pernah belum mengunjungi tempat ini? Kerajaan keenam ada Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore muncul pada tahun 1500 Masehi. Kerajaan Tidore terletak di Maluku, tepatnya di sebelah barat pantai Pulau Halmahera. Kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur dan Sultan Nuku. Oh iya, Kerajaan Ternate dan Tidore hidup berdampingan secara damai loh, sampai datangnya bangsa Portugis dan Spanyol ke Maluku yang akhirnya mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Peninggalan Kerajaan Tidore ialah benteng peninggalan bangsa Portugis dan Spanyol, seperti Benteng Taluko, Benteng Torre, dan Benteng Tahula. Kamu udah pernah belum ke benteng ini? Kerajaan ketujuh ada Kerajaan Goa. Kerajaan Goa muncul pada tahun 1600 Masehi. Kerajaan Goa tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini disebut sebagai kerajaan kembar loh, dan memiliki sinergi dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Nih, Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Alauddin, Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Peninggalan Kerajaan Goa ialah Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam dan makam Sultan Hasanuddin. Selain kerajaan yang sudah dibahas sebelumnya, ada juga kerajaan Islam lainnya yang berada di Nusantara, seperti Kerajaan Pajang, Kerajaan Palembang, Kerajaan Siak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Paguruyung, Kerajaan Jambi, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Perlak. Kerajaan Islam memiliki banyak peninggalan di Nusantara. Di antaranya ada masjid, batu nisan, seni ukir, seni pertunjukan, karya sastra, keraton, dan kaligrafi. Ayo, kamu udah pernah lihat yang mana nih? Kesimpulannya, melalui sejarah kita dapat mengetahui kehidupan di masa lalu dan mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Kita bisa mempelajari sejarah dari lingkungan tempat tinggal kita loh, tokoh pahlawan pada uang, dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sekitar kita. Nah, itu dia Kerajaan Islam di Nusantara. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!